Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Perkembangan dari kasus seorang anak yang dugaannya menghabisi ibunya sendiri di Medan, Sumatera Utara, ini semakin pelik. Kelihatan banget dari penyidik ini sepertinya sangat berhati-hati untuk menetapkan tersangka. Tetapi kita udah bisa ngelihat dengan beberapa kali keterangan dari Kombes Pol Jen Calvin Simanjuntak, Kapolrestabes Medan, sepertinya akan segera langsung ada penetapan tersangka dan dugaan sangat kuat ini akan menjurus ke putri dari korban sendiri yang berinisial AL yang pada saat hari kejadian usianya 12 tahun 37 hari. Dan apakah kalau memang betul dia adalah pelakunya, bagaimana dong dengan berbagai macam kejanggalan yang dinilai masyarakat tidak masuk akal. Nah, sekarang kita bahasnya ada salah satu bagian yang mau coba kita dalami terkait dengan alat yang dipakai untuk tus-tus Ibu Faiza Soraya yang berusia 42 tahun ini. Kenapa usianya aku sebutkan? Untuk menggambarkan bahwa usia 40 kan relatif masih muda. Artinya ada perlawanan-perlawanan kecuali korbannya adalah usia 80, 90 tahun atau bahkan terkena penyakit tertentu, kita bisa make sense. 20 tus-tus tidak ada perlawanan, kesannya seperti itu. Tapi kita juga ingat ya dengan salah satu tetangga yang sudah kita bahas di video sebelumnya yang mengaku mendengarkan suara kayak rintihan tolong sekali di sebelah rumahnya sekitar jam setengah 5 pagi. Ini juga bagian yang aku harap penyidik bisa menjadi salah satu pertimbangan pada saat nanti menetapkan tersangkanya. Nah, bagian ini kita coba lihat adalah di alat yang dipakai untuk tus-tus tersebut dugaannya adalah pisau. Simple dengan data saintifik, kita pengen tahu adalah sidik jari dan juga DNA di alat tersebut. Apakah di alat tersebut hanya ditemukan sidik jari dan juga DNA adik Al ini, atau ada mungkin di peristiwa tersebut ada ayahandanya, almarhum Siagian, ataupun juga kakak sulungnya yang berinisial AJ. Karena di rangkaian peristiwa di hari Rabu 10 Desember 2025 sekitar jam 5 pagi, kita tahu katanya kan AJ, kakak sulungnya, itu teriak histeris melihat ibunya berlumuran dengan noda merah. Dan reaksinya, ayahandanya itu turun dari lantai 2 dan melihat bahwa si bungsu ini sedang memegang alat tersebut yang dugaannya untuk tus-tus ibunya. Nah, tapi kita juga tahu ya, beberapa media memberitakan adanya dugaan bahwa tangan dari kakak sulung ini luka. Nah, ini berhubungan dengan data saintifik, ya, ini adalah sidik jari dan juga DNA. Kita pengen tahu nih, lukanya tersebut apakah dia berusaha merebut alat tersebut dari adik Al atau seperti apa. Nah, kalau aku dengar sih, ada dugaan sangat kuat bahwa di alat tersebut atau pisaunya yang ditemukan sidik jari itu dan juga DNA hanya miliknya adik Al. Secara sudut pandang tidak serta-merta meringankan atau memberatkan, tergantung dari temuan-temuan yang lain, BAP-nya, kronologinya seperti apa secara detail. Maksudnya seperti apa? Kalau memang betul, sidik jarinya hanya miliknya adik Al dan juga DNA-nya adik Al, bisa dari cairan, rambut, dan sebagainya. Hanya di alat tersebut adalah miliknya adik Al. Apakah ini sudah pasti otomatis bahwa yang memegang dan melakukan itu adalah adik Al? Belum tentu. Kalau seandainya misalkan ya bahwa sang kakak, inisial AJ tersebut, dia tangannya yang terluka dugaannya, itu katanya mungkin aja dia mau merebut alat tersebut. Nah, ini kan bisa menjadi pertanyaan, kenapa kok tidak ada sidik jarinya kakak di situ, begitu? Ataupun juga sama misalnya di kronologi, kita nggak tahu ya, kan prarekonstruksi sudah dilakukan 6 jam kemarin ya, beberapa hari lalu di lokasi TKP. Sang ayahanda kan bilang katanya dia melihat putri bungsunya itu memegang alat tersebut pada saat dia turun dari lantai 2. Apakah naluri seorang ayah tidak langsung serta-merta mengamankan pisau tersebut langsung diambil? Nah, kita pengen tahu detailnya, apakah dari keterangan BAP awal, berita acara pemeriksaan itu, ada nggak yang mengindikasikan bahwa mereka sempat menyentuhnya? Tetapi kalau dikatakan mereka sempat menyentuh, tapi kok DNA dan juga sidik jari hanya miliknya adik Al, ini yang buat aku juga unik. Apakah mungkin kebetulan misalnya, oh saat itu mereka pakai sarung tangan gitu.
I don't know, ini adalah bagian-bagian yang sifatnya adalah data-data saintifik yang harus dicocokkan dengan BAP dan juga prarekonstruksi kemarin. Makanya kan dari penyidik dikatakan bahwa dalam prarekonstruksi yang kedua di TKP dan juga oleh peran para saksi di sana, itu ditemukan ada beberapa petunjuk ya teman-teman. Nah, ada keterangan dari KPAI kan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang untuk wilayah di Medan tersebut kan sudah memberikan laporan bahwa menurut motifnya nih ya, kalau adik Al yang dugaannya sudah mengakui perbuatannya, katanya seperti itu, bahwa motifnya itu adalah karena dendam sama sang ibu. Oke, karena ingin membela sang kakak. Ya, ini adalah bagian yang sudah beberapa kali dari pihak authority mengatakan ke media di berbagai wawancaranya. Tetapi kan untuk bagian motif ini kita nggak bisa langsung percaya begitu aja, apalagi dengan keterangan dari tetangga yang mengatakan bahwa adik Ali itu kan sekarang kelas 6 SD. Selama dia sekolah, dia selalu dianterin sama ibunya. Sedendam apa sih, sebenci apa sampai sebegitunya. Nah, makanya sampai sekarang ini kan sedang dilakukan pendalaman dari psikiater kepada adik Al ini, AL ini. Apakah dia mengalami suatu penyakit tertentu, misalnya psikopatkah atau sosiopat? Ya, seperti kalian tahu kan ya, kalau psikopat itu kan memiliki kecenderungan perbuatan yang ngeri seperti itu karena penyebabnya bawaan dari lahir. Ada bagian saraf di kepalanya, otaknya itu yang terputus, empatinya nggak ada. Penyebabnya karena bawaan lahir, nggak bisa disembuhkan. Tapi kalau yang sosiopat, itu adalah efek perbuatannya sama seperti psikopat, tapi penyebabnya adalah karena faktor lingkungan yang terbiasa menyelesaikan masalah dengan hal-hal yang berbau kriminal. Dengan background keluarga, sekolah masih diantrin, aku rasa yang sosiopat itu sangat kecil. Tapi kita nggak tahu apakah ada kecenderungan psikopat, makanya juga dari pihak kepolisian itu merilai banyak untuk penetapan tersangka pada keterangan ahli ya. Kita coba bahas sekarang adalah dari ahli kriminolog UI, Adrianus Meliala, yang memberikan beberapa statement yang menurut aku juga cukup menarik. Salah satu poinnya adalah begini, kan banyak nih kita yang mayoritas common sense adalah bilang, kalau ada 20 tustus, kenapa ibundanya tidak melawan, tidak bereaksi atau teriak? Kan masih muda relatifly gitu. Nah, menurut Adrianus Meliala adalah dugaannya pada saat tustus yang pertama itu langsung mengenai bagian yang vital dan ngebuat sang ibu udah nggak bisa lagi teriak, nggak sadarkan diri, dan ngebuat dia pasrah. Apakah mungkin ya otopsi akan menjawab semua ini, akan dilihat bagian mana yang pertama kali ditus-tus tersebut. Kalau memang betul itu adalah bagian, mohon maaf, kalau vital itu kan berarti kayak jantung, kepala gitu. Kalau itu yang pertama kali, ya make sense bahwa sang ibunda nggak bisa lagi ngelawan, pasrah kesannya begitu aja, karena itu adalah bagian yang vital. Tapi kalau dibilang bahwa ya, seperti aku bahas di video sebelumnya, karena pelakunya dugaannya adalah anaknya sendiri, makanya ibunya pasrah, nggak mau melawan, ya nggak make sense. Orang ibu dicubit aja ngelawan balik, apalagi dibegitukan gitu, yang sangat sakit. Nah, dikatakan di sini bahwa kalaupun memang betul pelakunya adalah adik Al tersebut, ini berarti ada permasalahan dugaannya dengan pola asuh. Katanya nih ya, anak yang dibesarkan dengan kekerasan atau kasih sayang, itu akan berpengaruh pada sikapnya. Nggak hanya sekedar fisik ya, tapi juga mental. Dengan melihat banyaknya berita di luar sana, yang speak up bahwa hubungan rumah tangga dari korban dan juga sang suami itu nggak baik-baik aja, ya ini salah satu indikasi bahwa kalaupun memang dia adalah pelakunya, ya memang dugaannya keluarganya adalah broken home. Apalagi dengan berbagai macam drama yang aku yakin kalian sudah mengetahui tentang adanya kayak permintaan untuk berpisah, adanya dugaannya orang ketiga, dan katanya sudah pisah rumah. Dan ini kan sebuah perasaan dan kondisi yang pasti anak-anak juga akan merasakan dan juga punya dampak kepada kepribadian mereka. Nah, kemudian ada yang ditanyakan pada saat ahli kriminolog ini kan ditanya sama host di Kompas ya. Apakah mungkin kalau memang Adikal adalah pelakunya, mungkin karena dia mengalami depresi. Dibantah dengan tegas bahwa kalau orang memiliki indikasi seperti itu, biasanya justru malah orangnya itu lebih lambat dan pelan dalam berbuat sesuatu, tidak agresif seperti itu. Oke, kalau menurut Prof. Adrianus sih, ini contoh khas dari belum matangnya seorang anak.
kemungkinan anak tersebut tuh tidak mengetahui apa yang dia kerjakan. Dia hanya mengekspresikan rasa marahnya aja. Dia nggak ngerti konsekuensi bahwa apa yang dilakukan itu akan membuat ibundanya meninggal. Dan penyesalan yang dialami oleh seorang anak seperti itu yang belum komprehensif atau pemikiran secara utuhnya belum sempurna, itu penyesalan yang sangat luar biasa. Tapi jujur ya, untuk usia 12 tahun di tengah era digital seperti ini, dengan kemampuan ekonomi yang aku lihat menengah lah, at least gitu, menengah ke atas, eh, tubuhnya juga sudah relatif sama tinggi dengan ibunya, tapi bukan berarti fisiknya sudah kayak orang dewasa, tapi pemikirannya sudah dewasa juga kan belum tentu ya. Nah, ini yang menjadi salah satu hal yang menurut netizen kenapa penyidik tidak buru-buru menetapkan sebagai tersangka karena khawatir dengan persepsi dan tekanan dari masyarakat yang kalau aku lihat itu mayoritas sepertinya tidak yakin. Jadi memang penyidik ini benar-benar harus rely pada keterangan ahli. Semuanya lah, ahli psikolog, forensik, ahli yang untuk sidik jari, otopsi, dan sebagainya. Harus bisa menjawab menurut aku adalah pertanyaan mendasar, common sense, dari masyarakat Indonesia. Pak, kenapa 20 Tustus ibunya tidak melawan? Tidak ada perlawanan kesannya sama sekali. Memang bagian yang pertama dibegitukan yang mana, Pak? Kalau memang itu ternyata adalah bagian yang paling vital, oke, aku rasa masyarakat Indonesia akan paham dan menyadari, menerima fakta bahwa ya udah kalau gitu memang adiknya adalah pelakunya. Tapi kalau ternyata yang ditustus pertama kali misalnya mohon maaf lengan gitu, hah? Kok yang ditustus bagian yang bukan vital, tapi dia pasrah begitu aja? Ya, ada yang bilang kan bahwa yang namanya juga seorang ibu Anjas, pada saat dibegitukan sama anaknya, dia akan menerima aja. Nggak gitu juga, konsep dalam menerima pasti akan melawan seharusnya. Kena obat nyamuk aja pasti langsung refleks, apalagi yang seperti itu gitu loh. Ditambah lagi adalah dengan bagian kejanggalan tentang kayak pemanggilan ambulans, kenapa sang suami memilih ambulans yang lebih jauh rumah sakitnya dibandingkan yang sekitar, apakah itu karena memang ada koleksi nomornya itu doang, atau ada hal yang lain, ini juga bisa menjadi salah satu petunjuk. Kemudian juga luka di kakaknya, dugaannya, apakah luka tersebut karena senjata tersebut, atau yang lain. Kalau kakaknya itu luka misalnya karena merebut alat tersebut ya untuk menghabisi ibunda ini, kan harusnya ada noda merah juga di sana. Tapi kan ada beberapa sumber yang bilang bahwa di alat tersebut, sidik jari dan DNA itu ditemukannya hanya miliknya adik Al. Apakah ini sebuah petunjuk memang dia adalah pelakunya, atau jangan-jangan ini adalah framing agar dia yang menjadi pelakunya? Jujur, aku pun juga masih 50-50 antara percaya dan tidak percaya, tetapi pada umumnya sih kasus-kasus seperti ini memang pernah terjadi ya yang berhubungan dengan rumah keluarga begitu, tapi jarang banget aku tidak pernah menemukan ada seorang anak perempuan masih 12 tahun melakukannya ke ibunya sendiri. Biasanya kan yang orang-orang yang sudah dewasa punya permasalahan kayak yang berhubungan dengan ekonomi dan alibinya kan dugaannya menurut KPAI adalah dendam ke sang ibu karena membela sang kakak di sehari sebelumnya. Ini kan keterangan yang disampaikan dari ayahanda kepada sejumlah saksi yang hari itu hadir dan ternyata juga linear pada saat diperiksa juga menyatakan hal yang sama. Sementara itu bisa ku update mengenai kasus adik Al di Palembang ini, sorry di Medan. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada update terbaru, kabari ke sosial mediaku di Instagram ataupun juga di Facebook page ataupun juga di TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa semuanya. Bye.